Mudah-mudahan tidak delay. Ini sudah ada suara masuk. Rekaman saya menggunakan mikrofon yang ada di webcam saya, karena tadi ada masalah mikrofon di headset saya, rusak kelihatannya. Saya akan mulai presentasi tentang pertemuan ketiga kita, yaitu konsep bisnis digital komersial. Ya, konsep bisnis. Ini sangat penting bagi teman-teman yang akan bekerja di bidang e-commerce misalnya ya. E-commerce itu salah satu contoh. Sudah terlihat? Sudah ya? Asumsinya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Jadi saya mulai. Jadi bisnis digital di bidang komersial. Ini topik ketiga. Karena topik pertama itu baru pendahuluan, materi keseluruhan. Topik kedua tentang konsep bisnis itu apa saja gitu ya. Jadi model bisnis itu apa saja. Bisnis digital itu salah satu model, tapi punya model-model lain ya, varian atau saya sebutnya kemarin apa itu, variasi ya, variasi. Jadi digital bisnis atau bisnis digital itu salah satu model bisnis, dan di model bisnis itu ada banyak variannya. Nah, salah satu varian nanti saya ulang ya. Jadi pertama kita topiknya hanya tentang bisnis digital untuk komersial. Namun supaya benar-benar paham ya teman-teman, maka saya akan jelaskan kembali apa itu komersial. Dan karena ini ada hubungannya dengan e-bisnis, jadi saya jelaskan sekilas tentang apa itu e-bisnis dan perbedaannya dengan e-commerce. Nah, baru kita masuk ke materi inti, yaitu bisnis digital di bidang komersial. Jadi tujuan kita belajar, Anda semua nanti harus mampu menjelaskan pengertian komersial itu sendiri dan perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Ini khawatir ada yang lupa atau tidak mengambil kuliah e-bisnis ya. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep bisnis digital di bidang komersial dan contoh-contohnya. Jadi contoh nanti saya berikan 2, nah setelah itu saya beri tugas Anda cari contoh yang lain. Ide lain paling tidak 1. Lalu apa hubungan kuliah kita dengan sebelum-sebelumnya ya? Kita harus nyambung terus kuliah ini kan. Jadi tadi sekilas saya sampaikan bahwa kuliah di kedua, pertemuan kedua itu kita membahas ini, ragam bisnis digital ya. Jadi ragam model bisnis digital. Nah, model bisnis digital. Jadi bisnis digital itu jenis bisnis dan disebut model bisnis juga. Tapi model bisnis digital itu tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu, lebih banyak. Nah, banyaknya itu contohnya ini ada dari sisi jenis kegiatannya ya, ada komersial. Nah, yang akan kita bahas hari ini yang komersial ini, teman-teman. Kemudian ada yang pelayanan publik, ya, pemerintahan contohnya ya. Ini langsung saya beri contoh yang sebenarnya sudah saya jelaskan secara lisan memang sebelumnya. Presentasi juga ada sebelumnya ya. Kita hari ini membahas yang ini komersial. Kemudian ada bisnis sosial ya. Jadi bisnis digital tapi untuk layanan sosial misalnya, sistem informasi bantuan sosial misalnya. Ada juga bisnis digital di bidang budaya ya, contohnya promosi budaya misalnya. Kita membuat sistem informasi untuk mempromosikan budaya. Ini sekadar contoh ya, contohnya di bidang digital marketing tapi untuk budaya. Pendidikan, nah ini pendidikan paling banyak lah ya yang sedang hot ya, banyak yang sukses di bidang bisnis digital untuk melayani pendidikan, karena pendidikan dari tadinya offline lebih banyak online. Nah, pendidikan yang banyak online itu kan berarti butuh digital, ya, jasa digital, baik itu software sistem informasinya maupun software pembelajarannya, e-learning-nya, bahkan kontennya, ya, pembuatan video itu kan termasuk digital, ya, produknya digital untuk pendidikan. Kemudian agama, misalnya sistem informasi zakat, wakaf, dan lain-lain, ya, termasuk agama yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu juga ada potensi bisnisnya. Jadi kita menyediakan layanan untuk kegiatan agama, dan terakhir komunitas, ini yang lebih luas lagi ya. Bisa LSM, bisa komunitas tanpa organisasi misalnya, itu bisa dilayani dengan bisnis digital ya. Jadi kita memberikan produk digital kepada mereka. Produk itu bisa barang, misalnya software, bisa jasa, misalnya pelatihan. Nah,
Ini masih mengulang topik yang lalu. Berdasarkan jenis produk, kita mengelompokkan jadi dua saja, yaitu produk barang dan produk jasa atau pelayanan. Barang contohnya software, kalau pelayanan contohnya pembuatan softwarenya itu sendiri. Mungkin ini agak sedikit beda ya. Kalau bedanya yang paling banyak adalah komputasi awan. Jadi kita menyediakan server web, menyediakan bahkan infrastrukturnya, ya, jaringannya dan servernya. Kalau hanya menyediakan server web kan disebut web hosting misalnya gitu ya. Atau menyediakan aplikasi tapi ada di internet yang kita miliki disewakan ke perusahaan-perusahaan tadi. Nah, kita nanti membahas akan menyewakan atau menjual kepada perusahaan komersial yang kita bahas hari ini. Dan contoh ketiga, pelatihan. Jadi jasa digital itu bisa berupa pelatihan. Artinya layanan yang kita berikan itu bukan pelatihannya ya, kalau kita misalnya digitalnya ya. Kita memberikan LMS, Learning Management System, yang kita sewakan kepada perusahaan pelatihan. Jadi perusahaan pelatihannya yang tadinya tidak online menjadi online. Ya. Jadi digitalisasi pelatihan memunculkan bisnis baru namanya penyedia jasa sistem informasi pelatihan, layanan pelatihan secara online. Jadi kalau yang kita jual layanan untuk pelatihannya ya. Jadi ada dua kan, ada pelaku bisnisnya, bisnis yang di ujungnya ya, di ujungnya itu yang memiliki pelanggan perorangan misalnya. Sedangkan kita bisa melayani perusahaan pelatihannya. Maka ada istilah ini. Ini kenapa ini baru saya tulis sekarang, karena menyambungnya baru sekarang. Padahal ini harusnya di pertemuan 1 dan 2 juga. Kalau teman-teman tidak ikut atau belum ikut kuliah e-bisnis, kemungkinan belum mengenal, belum baca ya misalnya. Kalau sudah pernah baca ini ulangan saja mereview. Jadi bisnis itu kan jenisnya banyak. Nah ini populer ketika menjadi digital itu ya. Ada B2B. Ini sebenarnya sudah ada dari sebelumnya ya, sebelum era digital sudah ada. Cuma di era digital ini menjadi diskusi hangat kembali. Jadi bisnis yang melayani bisnis. Jadi bisnis punya klien bisnis. Nanti bisnis kliennya itu baru melayani ke perorangan. B2B itu contohnya tadi. Saya punya software e-learning, software untuk belajar online. Terus saya tawarkan ke bisnis pelatihan, ya, perusahaan pelatihan. Maka hubungan saya dengan perusahaan pelatihan itu B2B. Saya bisnis software, perusahaan itu bisnisnya pelatihan. Hasilnya nanti dia memiliki produk namanya pelatihan online. Nah, perusahaan klien saya itu yang perusahaan pelatihan itu menjadi B2C yang nomor 2 ya. Jadi contohnya tadi kalau saya menyediakan softwarenya ke perusahaan pelatihan maka saya B2B dengan perusahaan pelatihan. Kalau perusahaan pelatihannya itu menyediakan jasa pelatihan online maka dia B2C karena pelanggannya atau yang dilayani adalah orang langsung personal sebagai pribadi maupun dia sebagai ditugaskan perusahaan ya. Tapi intinya kita langsung ke pengguna langsung, consumer istilahnya kan, konsumen. C2B, nah ini kebalikannya, konsumen pun bisa melayani perusahaan. C2C ini yang populer ya, yang saya lingkar ini kan yang populer sekarang C2C. Jadi kita menyediakan platform misalnya untuk orang saling berjualan. Lelang misalnya, ini sudah banyak kan perusahaan. Jadi saya menjual barang nih, saya lelang secara online. Nanti ada yang beli lewat lelang. Jadi sama-sama pengguna di sisi kita ya. Tapi saya menyediakan platform untuk C2C. Jadi sesama consumer jual beli di sana. Jadi seperti forum jual beli. Nah kemudian muncul Bukalapak, Tokopedia itu sebenarnya kan C2C ya, awalnya. Terus kemudian sekarang sudah berkembang menjadi hampir semua ini disediakan. Jadi Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sudah menyediakan B2B, B2C, C2C, dan lain-lain. Bahkan G2C, G2C, misalkan Bineka.com itu menyediakan sistem yang membuat perusahaan B2B itu perusahaan bisnis melayani pemerintah, ya, G-nya government. Jadi contohnya ya kita punya perusahaan, terus kemudian perusahaan kita itu menyediakan jasa untuk pengadaan software misalnya kalau bidangnya IT kepada pemerintah. B2C. B2G ya, G itu artinya pemerintah ya. Oke, saya hapus dulu ini karena
Kemudian D2C, pemerintah juga ternyata punya produk yang targetnya konsumen langsung ya. Teman semua sudah tahu ya, misalnya apa itu jasa-jasa yang disediakan pemerintah pada masyarakat langsung. Perizinan ya, pada perizinan bukan jasa itu ya, jasa pemerintah tapi dalam perizinan. Kemudian G2G, pemerintah dengan pemerintah ya, antar pemerintah atau antar negara. Oke, itu mungkin pulang menarik. Nah, kalau lebih didetailkan seperti ini teman-teman. Jadi government dengan government, contohnya coordination ya, kerjasama. Jadi kerjasama antar negara itu dalam bidang bisnis ya, kegiatan usaha, berarti itu G2G. Nah, kalau bisnis kepada pemerintah, pemerintah kepada lembaga bisnis menyediakan informasi, misalnya informasi produk yang disediakan pemerintah untuk diakses masyarakat. Baik itu berbayar atau tidak itu soal kedua ya. Nah, cuma nanti kalau kita bicara bisnis, dari sisi kita pebisnis adalah cari uang tentu saja ya. Kalau pemerintah kan tidak selalu minta uangnya ke rakyatnya gitu ya. Tapi ada juga yang berbayar. Nah, kalau gitu consumer ya, pemerintah kepada konsumen juga ada informasi biasanya. Kalau bisnis kepada pemerintah apa? Tadi procurement ya. Nah, jadi bisnis menyediakan sistem menyediakan layanan kepada pemerintah. Nah, software-nya procurement ya, sistem lelang ya, tadi ya. Kalau sesama bisnis, e-bisnis. Jadi e-bisnis sebenarnya bisa sesama bisnis, bisa juga business to customer. Nanti kita bahas lebih detail ya. Ada yang membedakan e-bisnis dengan e-commerce seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau e-bisnis itu katanya sangat luas ya. Memang saya sepakat dengan itu ya. Lebih luas dari e-commerce. Cuma di sini kesannya kan jadi sempit ya. Jadi e-bisnis itu hanya bisnis to bisnis, padahal tidak ya. Jadi e-bisnis semua layanan yang berbasis elektronik. Digitalisasi itu e-bisnis ya. Nah, e-commerce itu digitalisasi tapi yang hanya untuk dagang. Contohnya toko online itu e-commerce ya. Maka di sini dimasukkan contoh sebagai B2C. Kalau C2C apa ya, consumer kepada pemerintah. Bentuk layanannya ini maksudnya ya, atau bentuk softwarenya. Contohnya pajak ya, tentang jadi sistem pajakan. Kalau C2B, consumer kayak ini, nah membandingkan harga ya, sistem perbandingan harga. Ya. Jadi bisa bolak-balik sebenarnya, bisa C2B, B2C kan. Jadi ini dibedakan. Kalau B2C-nya melayani konsumer berupa toko online, kalau C melayani perusahaan berupa memberikan informasi tentang harga kepada perusahaan-perusahaan. Jadi itu konsumer perorangan. Contoh ini ya. Yang terakhir yang C2C, misalnya lelang tadi ya, lelang tapi sesama konsumen. Jadi di sistem lelang yang satu orang bisa menawarkan barangnya, orang lain, pelanggan yang lain menawar gitu ya. Nah, lalu lebih mendasar lagi teman-teman, saya ulang ya ini ya, apa itu bisnis. Nah, supaya tidak bingung nanti. Kita bicara bisnis ini kan bisnis dalam arti luas dulu. Nanti baru kita bisnis komersial yang hari ini. Nah, bisnis dalam arti usaha manusia secara luas adalah semua kegiatan sebenarnya, teman-teman, semua kegiatan, baik itu organisasi maupun perorangan yang bertujuan laba. Jadi tujuannya mendapatkan penghasilan, pemasukan, revenue, dan laba atau profit. Yang membedakan, ini waktu itu ada yang bertanya di pertemuan pertama, apa bedanya bisnis yang profit oriented atau for profit dan bisnis yang not for profit. Nah, bedanya kalau yang profit oriented itu keuntungannya, labanya bisa diberikan kepada pemegang saham atau pemilik atau anggota ya kalau koperasi. Maka contohnya PT CV Koperasi itu yang pernah saya jelaskan. Ini hanya mereview ya. Lalu kalau bisnis not for profit ya, bisnisnya laba, tapi labanya tidak diberikan kepada pendiri. Jadi laba kegiatan atau usaha itu bahkan tidak boleh kalau seperti yayasannya, dilarang oleh undang-undang. Tidak boleh diberikan kepada pemilik atau pemegang saham atau pendiri. Tetapi untuk mengembangkan organisasi bisnis itu. Contoh yang ini belum saya tulis ya, itu yayasan. Yang saya pernah tulis di pertemuan pertama. Jadi yayasan itu termasuk organisasi bisnis, tapi bisnisnya not for profit. Ya. Contohnya yayasan pendidikan, yayasan pelatihan, yayasan macam-macam ya. Banyak yayasan yang sangat besar, kaya raya itu
tidak boleh diambil keuntungannya buat pendiri. Jadi yayasannya makin besar. Atau dibagikan ke penerima manfaat. Ya. Contohnya kalau yayasan yang mengurusi anak yatim, berarti keuntungannya itu ya anak yatimnya jadi sekolahnya bisa tinggi, diberi modal besar gitu ya contohnya. Ya. Atau untuk karyawannya, jadi karyawannya juga jadi mendapatkan penghasilan yang layak ya. Jadi tidak pas-pasan, karena kesan selama ini kan kalau yayasan kok gajinya pas-pasan. Nah itu salah, ya. Harusnya yayasan tetap profesional, dikelola seperti bisnis umumnya. Bedanya laba yayasan tidak diberikan kepada pendiri yayasan atau pembina yayasan ya, atau pengurus yayasan. Baik, kita masuk ke topik yang spesifik ini karena sangat berhubungan dengan bisnis digital, yaitu e-bisnis. Jadi kalau e-bisnis itu adalah bisnisnya itu sendiri, jadi organisasinya sendiri yang menjalankan kegiatan menggunakan IT gitu ya, menggunakan IT. Maka digitalisasi itu ini sebenarnya. Jadi semua perusahaan sekarang dituntut gitu ya, menggunakan IT dalam semua proses kegiatannya. Nah, ini baik itu untuk kegiatan yang targetnya perorangan tadi ya, contohnya B2C ke konsumen maupun perusahaan yang antar perusahaan, antar organisasi maupun organisasi konsumen ya. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini saya ambil definisi dari buku. E-commerce itu salah satu jenis e-bisnis khusus di bidang perdagangan. Nah, kita karena hari ini membahas komersial, maka kita bahas ulang e-commerce. Jadi e-commerce itu komersial atau dagang dengan alat bantu IT ya. Atau perdagangan secara elektronik biasanya gitu ya, kalau diterjemahkan apa adanya. Jadi usaha komersial, dagang, jual beli misalnya gitu ya, baik itu barang maupun jasa yang dilakukan secara online. Sedangkan kita sekarang mau bicara bisnis digital kita untuk melayani itu. Jadi ini bisnis untuk bisnis. Jadi paling sederhananya kita membuat bisnis digital yang kita tawarkan kepada perusahaan lain. Nah, perusahaan lain itu bisa jadi perusahaan digital juga. Contohnya e-commerce kan, misalnya ya. Ini contoh yang paling mudah ya, e-commerce saya jadikan contoh supaya teman-teman tidak terlalu sulit membayangkan. Lalu apa perbedaannya ya? Tadi saya sudah jelaskan sekilas. Ini di buku lain, saya ambil dari bukunya Profesor Eko Indrajit ya. Jadi secara prinsip pengertian e-bisnis itu jauh lebih luas dari e-commerce. Karena e-learning itu e-bisnis. Jadi e-learning itu sistem elektronik atau digitalisasi untuk pembelajaran, untuk pendidikan. Itu bisnis kan. Meskipun yayasan pengelolanya. Tadi sudah saya jelaskan tadi kan, karena yayasan keuntungannya tidak untuk pendiri, bedanya di situ. Jadi kemudian secara filosofis e-commerce itu bagian dari bisnis. Nah, sama dengan definisi sebelumnya. Jadi e-commerce itu hanya bagian kecil ya dari atau salah satu contoh saja dari e-bisnis. Karena ada e-bisnis yang tidak dagang, tidak jual beli ya. Contohnya pendidikan, e-bisnis untuk masjid, e-bisnis untuk gereja, e-bisnis untuk macam-macam kegiatan itu bisa menggunakan IT. Nah, jadi semua kegiatan usaha dengan IT itu disebut e-bisnis. Kalau e-commerce itu khusus perdagangan. Itu aja ya untuk bahasa awam kita paling mudah seperti itu. Jadi jika e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik digital, sedangkan e-bisnis memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Ini penjelasan dari Profesor Eko Indrajit ya. Termasuk di dalamnya aktivitas antar dua entiti perusahaan. Tadi contoh yang tadi ya, dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyatnya, bahkan antar negara ya, itu semua kalau secara elektronik itu disebut e-bisnis. Nah, mudah-mudahan dengan saya ambil beberapa acuan ini teman-teman mudah memahaminya. Nah, langsung kita topik yang paling inti. Topik intinya adalah bisnis digital di bidang komersial. Tapi tetap saya ulang kembali supaya nyambung kan ya. Nah, ini diskusi kita di pertemuan pertama kedua adalah bisnis digitalnya secara umum. Nah, ini saya tulis ulang. Jadi semua usaha atau kegiatan, baik itu organisasi maupun perorangan ya, yang produknya itu berupa digital, mau barang atau mau jasa, nah itu disebut bisnis digital.
Jadi disebut bisnis digital jika produknya digital. Karena produknya digital, ya pengelolaannya sudah pasti secara digital, ya, otomatis ya. Jadi bisnis digital itu digital dari digital gitu ya. Jadi bisnisnya secara digital dan produknya berupa produk digital. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar di 2 pertemuan sebelumnya. Lalu kita masuk ke yang komersial itu yang mana? Nah, komersial itu semua usaha juga dalam bentuk commerce, gitu ya, dari bahasa Inggris komersial. Bisa barang, bisa jasa. Kalau barang contohnya apa? Ya jual pakaian, jual makanan secara online, itu berarti kan e-commerce tadi ya. Jadi komersial itu menjual barang maupun menjual jasa, jasa pendidikan tadi ya. Saya ambil contohnya jasa pendidikan untuk memudahkan kita memahami. Jasa pengiriman barang itu jasa ya, karena tenaganya yang digunakan dan lain-lain. Nah, contoh yang komersial adalah e-commerce. Jadi supaya mudah ya. Ini contohnya saya langsung ke contoh digital juga ya. Jadi bisa jadi membingungkan teman-teman ini kalau tidak hati-hati ya. Jadi contoh yang saya gunakan itu agak kompleks. E-commerce itu kan jadi contoh komersial yang digital. Lalu kita memikirkan di perusahaan e-commerce itu apa yang bisa kita bisniskan, gitu ya, yang bisa kita tawarkan kepada mereka menjadi bisnis kita. Nah, ini topik intinya kan di situ ya. Jadi kita ambil contoh sekali lagi e-commerce. Nah, e-commerce itu contohnya kan Bukalapak, Tokopedia gitu ya, yang besar ya. Yang kecil ya toko online aja. Misalkan ada teman yang punya toko online. Lalu Anda mau invest di toko online untuk dia mau tawarkan ke mitra-mitranya gitu ya, jualan. Nah, kita nawarkan ke dia produk digital dari kita. Nah, lalu produk digitalnya apa? Produk digital untuk e-commerce. Jadi ada perusahaan e-commerce, terus kita nawarkan produk kita, bisa barang, bisa jasa ya, kepada perusahaan e-commerce itu. Nah, itulah yang dinamakan bisnis digital. Contoh ya. Jadi bisnis digital di bidang komersial ini contohnya adalah kegiatan usaha untuk melayani ya, atau memberikan produk kepada perusahaan komersial. Nah, perusahaan komersial contohnya e-commerce, kan supaya mudah kan ya. Padahal tidak selalu harus e-commerce. Jadi perusahaan yang belum I itu bisa kita tawarkan. Nah, kalau dia menggunakan produk kita, dia berubah menjadi I. Nah, kalau dia udah berubah jadi I kan jadinya e-commerce ya kalau dia dagang. Tapi kalau dia bukan dagang, kan dagang itu hanya diartikan biasanya jual beli ya, padahal tidak selalu. Tapi untuk memudahkan sekali lagi ya kita contohnya adalah dagang. Nah, seperti ini contohnya diagramnya. Ini adalah e-commerce yang umum. Misalnya teman-teman buat e-commerce dengan WordPress atau dengan PrestaShop. Itu nama-nama software yang saya sebut itu open source ya. Karena nanti kalau mau coba WordPress itu ada plugin namanya WooCommerce. WordPress WooCommerce ya. Jadi aplikasi e-commerce yang ditempelkan ditambahkan itu ke aplikasi web yang namanya WordPress. Nah, jadilah toko online kan. Nah, toko online kan kalau WordPress kan berarti fokusnya kan sebenarnya hanya di sisi ini ya, di sisi hubungan antara toko online-nya sendiri. Ini toko online-nya nih, yang WordPress ini yang kanan nih ya, teman-teman. Ini menggunakan WordPress. Nah, lalu WordPress kan pasti ingin ada orang yang beli, ingin ada customer ya, nomor 1 customer target kita. Lalu ketika customer sudah beli, kita kan harus punya banyak produk, ya, banyak produk. Ya produknya bisa jadi barang fisik juga ya, bisa jadi. Bisa beli barang berupa fisik itu misalnya pakaian, makanan gitu ya. Bisa jadi produk yang non fisik seperti software ya, misalnya. Pulsa itu kan produk ya, produk non fisik. Pulsa. Lalu ada sistem pembayaran. Jadi setelah pelanggan itu memesan barang yang ada di web kita. Jadi ini web ini berisi barang yang barangnya bisa jadi bukan milik kita kan. Kita sebagai perusahaan e-commerce dulu ini ceritanya ya. Atau ada si A lah ya. Ini ada orang yang membuat e-commerce seperti ini. Nah, kemudian ada pembayaran. Perhatikan ya, ada pembayaran. Nah, pembayarannya digital juga misalnya ya. Kita akan tawarkan kepada perusahaan e-commerce itu sistem pembayaran digital. Karena dia misalnya belum punya. Bahkan rekening bank saja tidak punya misalnya ya. Dia mau membuat perusahaan toko online, mau punya toko online tapi belum punya rekening bank. Nah, kita yang nyambungkan nanti. Nah, itu namanya payment ya, payment gateway.
Terus ada expedition dan terakhir ada delivery. Jadi ada pengiriman ya. Pengiriman antar kota dan pengiriman ke rumah. Nah, ini kenapa dipisahkan itu kan expedition itu kan proses pengiriman ekspedisinya antar kota bahkan antar negara. Kalau delivery itu dari gudang itu atau dari cabang-cabang agen-agen ekspedisinya ya, cabang-cabang ekspedisinya ke rumah ya, ke delivery, kantor ke rumah. Nah, barulah sampai ke customer tadi yang beli tadi, teman-teman ya. Jadi prosesnya sederhananya seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya, nah ini kan slide-nya sudah hampir terakhir ya. Pertanyaannya adalah apa bisnis digital yang akan kita tawarkan ke perusahaan e-commerce itu? Jadi perusahaan e-commerce ini bisa jadi bukan perusahaan digital murni ya. Ini ada digitalnya, tapi ada yang tidak digital. Contohnya apa tadi? Misalnya jualan dia berupa pakaian atau makanan ya. Oh, saya mau buat toko online jualan segala jenis pakaian. Nah, berarti bisnis saya itu toko online dengan barang yang saya jual adalah pakaian. Berarti ada yang berupa tidak digital karena pakaian. Tapi kalau toko online yang lengkap itu kan ada jualan pulsa juga. Berarti kan ada yang sifatnya bukan barang fisik ya, tapi barang elektronik. Elektronik maksudnya digital. Bahkan ada juga jasa toko online jual pelatihan. Nah, itulah yang sekarang itu ya, Tokopedia, Bukalapak, saya ambil 2 contoh besar itu ya untuk memudahkan. Itu kan dia jualan pelatihan sekarang. Tapi dia bukan penyelenggara pelatihan. Dia hanya jual voucher pelatihan. Ini contoh ya, saya agak melebar ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa perusahaan e-commerce itu belum tentu perusahaan digital, maksud saya gitu ya, belum tentu 100% digital. Bahkan awalnya malah digitalnya hanya sedikit, hanya webnya saja digitalnya. Jadi dia buat web dengan WooCommerce tadi ya, dengan WordPress. Berarti perusahaan dia tuh hanya punya ini sementara awalnya. Terus kita sambungkan dia dengan gudang-gudang ya misalkan ya, sistem pergudangan. Atau dia punya produk sendiri. Jadi perusahaan dia awalnya hanya ini teman-teman ya, hanya di kanan ini. Dia hanya punya web untuk jualan online dan dia punya produk barang misalnya. Lalu kita akan tawarkan ke dia. Nah, maka kita yang menawarkan ke dia itu dinamakan berbisnis digital. Apa yang kita tawarkan ke dia? Payment misalkan. Jadi kita buat software untuk menghubungkan webnya dia ini dengan pembayaran, misalnya bank. Oke ya, saya gambar di sini karena banknya kan nggak digambar di sini. Nah, banknya bank yang sudah digital tentu saja ya. Kalau banknya belum belum digital nggak bisa ya. Bank yang sudah IT based. Nah, sekarang kan hampir semua bank sudah digital ya. Meskipun tidak 100% ya. Artinya masih harus punya ATM, punya buku gitu ya. Tapi ada bank yang sudah digital. Nah, berarti kita harus menghubungkan pembayaran ini dengan bank misalnya. Maka ada payment gateway kan. Jadi ini payment ini berarti butuh software namanya payment gateway yang menghubungkan akunnya customer ini. Customer punya rekening bank. Kalau ketika dia bayar, rekening bank dia berkurang. Nah, dia punya bank juga. Jadi penghubung antara customer atau pembeli dengan bank dan dengan perusahaan web ini itu adalah payment gateway. Jadi dia awalnya tidak punya, nah kita tawarkan. Maka bisnis digital kita adalah payment gateway. Nah, ini contoh. Memang payment gateway agak berat ya izinnya di Indonesia ya. Harus ke OJK gitu ya. Tapi bisa secara teknologi. Ini akan sekadar contoh saja ya. Bisa formatnya koperasi. Nah, koperasi kan tidak perlu ke OJK ya, cukup ke Kementerian Koperasi. Jadi kesimpulannya dari contoh e-commerce itu, contoh bisnis digitalnya, nah kita sekarang kan ceritanya bisnis digital untuk perusahaan commerce, perusahaan komersial. Nah, komersialnya namanya toko online, e-commerce. Lalu apa bisnis digitalnya? Yaitu penyedia sistem informasi pembayaran. Tadi yang saya sebut ya. Sudah ada. Nah, sudah ada contoh besarnya ya. Ada Doku. Jadi sudah ada perusahaan besar di Indonesia yang khusus menyediakan jasa digital menghubungkan e-commerce ya, toko-toko online dengan bank, dengan bank dan dengan pelanggan tentu saja ya, pelanggan yang membeli punya rekening bank misalnya. Dia bayar cukup di webnya. Nah, web e-commerce nyambung ke webnya Doku atau Mitrans namanya. Jadi ini nama-nama perusahaan di Indonesia hanya contoh ya, bukan saya promosi. Itu menyambungkan sistem web dengan sistem bank. Maka dia sebut payment gateway.
Demikian pula contoh kedua adalah jasa pengiriman. Jadi kita membuat sistem informasi atau software untuk pengiriman barang. Jadi yang kita buat software, produk kita digital ya software. Ini tadi juga sama, produk kita adalah sistem informasi pembayaran atau payment gateway istilah populernya. Nah kalau ini berarti courier gateway, digital courier. Kita menyambungkan antara toko online itu dengan perusahaan kurir. Ya, perusahaan kurir misalkan Tiki atau Tiki JNE dan lain-lain ya. Nah, kita membuat software, membuat sistem ya, ada software tentu saja ya, ada sistem operasi dan lain-lain yang kita tawarkan ke toko online. Berarti perusahaan kita perusahaan digital, khusus melayani penyambungan misalnya gitu ya, menjadi sistem yang menghubungkan antara toko online dengan perusahaan kurir. Nah, perusahaan kurir ya, contohnya tadi Tiki JNE. Karena perusahaan kurir itu sudah punya IT juga, jadi kita cukup nyambungkan. Nah, cara nyambungkannya itu dengan API, itu yang saya kenalkan di pertemuan pertama ya. Jadi ada software yang disebut API, Application Programming Interface. Jadi antarmuka pemrograman aplikasi. Jadi bahasa bebasnya gitu ya. Jadi software yang menjadi penghubung atau antarmuka antar aplikasi. Aplikasi satu yang lain. Aplikasi toko dan aplikasi pengiriman yang dimiliki oleh misalkan Tiki atau Tiki JNE. Aplikasi toko online pakai WordPress tadi misalnya. Nah, jasa yang kita berikan itu dinamakan bisnisnya bisnis digital. Ya, mudah-mudahan tidak sulit ya. Nanti kalau sulit boleh diskusi melalui Telegram. Kalau teman-teman ada yang masih kesulitan Telegram boleh WhatsApp ya ke saya. Saya bebas saja sebenarnya. Cuma di kampus ada kesepakatan kan kita membuat grupnya Telegram semua. Tapi kalau ada yang mau diskusi melalui WhatsApp silakan. Nah, terakhir ya adalah tugas. Tugas nanti saya upload di Ellen. Cari satu aja teman-teman ya. Kan kita latihan ya. Tugas juga tidak butuh waktu lama mengerjakannya. Kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam cukup lah. Anda coba cari di internet ya. Satu aja contoh. Ide ya. Contoh itu maksudnya ide. Boleh ada contoh yang sudah ada tapi ada tiru itu ide. Yaitu ide apa? Ide bisnis digital. Nah, karena topik kita bisnis digitalnya di bidang komersial, jadi cari ide bisnis digital. Jadi yang dicari adalah ide bisnisnya ya, bisnisnya atau contohnya bisnis digital untuk melayani ya, untuk melayani kegiatan komersial. Tadi kan contohnya kita membuat software untuk menghubungkan toko online dengan bank tadi ya, payment gateway. Itu nggak boleh dipakai lagi ya. Terus ada contoh menghubungkan toko online dengan perusahaan kurir, nah, namanya courier gateway gitu ya. Nah, itu 2 contoh yang saya tunjukkan. Nah sekarang dari e-commerce tadi boleh. Jadi dari contoh e-commerce, coba ide bisnis apa nih dari e-commerce. Tapi boleh juga yang bukan e-commerce. Ya. Jadi boleh pula yang belum elektronik bahkan ya. Jadi kalau ada perusahaan Anda lihat tuh perusahaan itu belum menggunakan elektronik. Terus saya punya ide nih membuat bisnis digital untuk ditawarkan ke perusahaan yang sekarang belum berbasis IT itu. Maka bisnis kita disebut bisnis digital. Nah, idenya ya. Jelaskan apa saja unsur digital dari bisnis digital yang kita contohkan atau yang kita tawarkan ide. Nah, ini sekali lagi kalau ada ide baru lebih bagus, kalau tidak masalah. Cari contoh yang di internet boleh. Demikian teman-teman ya, kuliah singkat. Nanti di presentasi saya upload di Ellen, dan tugas juga saya tulis terpisah, video, nanti juga saya usahakan untuk saya upload supaya kalau lupa, ya bagi yang ikut hari ini bisa lihat ulang, bagi yang tidak hadir, ya nanti bisa nonton, itu tujuannya. Nah, sekian, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Saya waktunya bebas ya, santai ya. Tapi karena niat ini untuk rekaman, jadi saya tidak wajibkan. Mas Hadi mengumumkannya agak terlambat, jadi saya mohon maaf. Karena perjalanan jauh ya. Saya tadi malam dari Depok, baru sampai tadi pagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, apa-apa, tapi saya tetap terima kasih ya kepada teman-teman semua, menemani saya paling tidak, karena butuh teman itu untuk ngetes ya, untuk
atau memastikan suara saya masuk, meskipun nanti putus-putus ya nanti tinggal dikoreksi atau dipotong ya. Jika tidak ada, sekali lagi saya terima kasih. Selamat belajar. Nanti sebentar lagi tunggu saya upload ke Ellen pertemuan 3. Elena ya, sekarang namanya Elena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Saya meeting ya.